Selamat datang kembali dalam pembahasan akurat accounting. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, hati gembira, terutama ketika kita baru saja selesai merayakan HUT RI yang ke-75. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana kita memproses siklus pembelian melalui akurat accounting. Anda bisa lihat misalnya dari ini pembelian, coba perhatikan siklusnya. Nah, biasanya permintaan pembelian itu dimulai dari, atau siklus pembelian dimulai dari permintaan pembelian. Permintaan pembelian dari bagian yang membutuhkan, kemudian nanti bagian pembelian berdasarkan permintaan pembelian akan membuat pesanan pembelian. Pesanan pembelian ini akan dikirimkan kepada pemasok, di mana dalam pesanan pembelian ini sudah ada harga dari barang. Kalau di permintaan pembelian harganya belum ada, hanya kuantitas. Di pesanan pembelian mulai ada harga. Anda memasukkan nanti harganya di sini. Kemudian setelah ini diterima pemasok akan mengirim barang ke kita, shipping. Nah, di sini nanti akan ada proses penerimaan barang oleh bagian penerimaan atau oleh bagian gudang. Mereka akan membuat laporan penerimaan barang berdasarkan hasil pemeriksaan dan perhitungan. Jadi kalau ada barang yang tidak sesuai kuantitasnya, tidak sesuai mutunya, mereka akan mencatat itu dalam laporan penerimaan barang. Ketika laporan penerimaan barang sudah dibuat, penerimaan barang sudah masuk di gudang, maka nanti oleh pemasok akan mengirimkan faktur pembelian. Faktur pembelian bisa saja dikirimkan terpisah, bisa saja bersamaan dengan barang. Faktur pembelian itu nanti bisa saja apa yang ada di faktur pembelian ini berbeda dengan apa yang diterima atau berbeda dengan pesanan pembelian. Tapi biasanya itu jarang terjadi. Nah, ketika faktur pembelian diterima, kita input. Nah, disinilah nanti akan dicatat hutang usaha kalau secara kredit dia. Apabila barang akan dikembalikan, nanti kita input melalui menu retur pembelian. Nah, kalau tidak ada kendala apapun, faktur pembelian itu akan dibayar. Inilah yang disebut dengan menu pembayaran pembelian. Jadi kita akan mengikuti proses ini, meskipun dalam kenyataannya tidak semua proses ini dilalui, tetapi kita akan melihat menu ini digunakan dalam akurat accounting. Kita mulai dari permintaan pembelian, ya, permintaan pembelian. Jadi dalam kasus yang akan kamu terima, itu permintaan pembeliannya nanti saya kirim di Google Classroom. Ya, permintaan pembelian. Kamu akan menginput 7 permintaan pembelian. Ini ya, ada 7 permintaan pembelian. Yang pertama nanti permintaan pembelian. Oh, ini purchase order, maaf. Nah, ini purchase requisition. Nanti kamu akan melihat ini di Google Classroom-mu. Nah, misalnya yang pertama permintaan pembelian itu permintaan tanggal permintaannya 7 Januari, permintaan nomor permintaannya 1000, ini namanya, kemudian kamu input namanya nanti, nama-nama barangnya, kemudian tanggal dibutuhkan, kuantitasnya berapa, ya. Nah, kita mulai dengan mengklik tadi, bisa saja dari aktivitas pembelian, kemudian pilih permintaan pembelian, kemudian bikin nomornya. Kebetulan saya sudah input, hasilnya nanti begini. Ketika Anda input begini ya. Oke, nanti Anda masukkan, ini kita tarik ke bawah. Nomor permintaan pembelian, tanggal permintaan pembelian, kemudian juga item yang dibeli satu-satu masui, berapa kuantitasnya, kapan dibutuhkan, ya. Nanti quantity order ini akan diisi oleh sistem. Oke. Nah, misalnya kalau Anda berprofesi menggunakan akurat accounting, Anda bisa cetak ke layar. Mau melihat tampilannya gimana ya sebelum dicetak, pilih ke layar. Nah, inilah yang Anda terima ya. Nah, biasanya ini bisa dicetak. Ini cetak kalau mau dicetak. Kalau mau disimpan dalam PDF atau dalam bentuk lain boleh, dalam bentuk Excel juga boleh. Oke, ini dia. Nah, nanti Anda akan membuat 7 purchase requisition sesuai dengan yang Anda terima nanti. Oke, purchase requisition sesuai yang Anda terima, ada 7 ini. Caranya begitu sama. Ya, dimulai dari permintaan pembelian, isi namanya semua.
Nah, setelah selesai proses requisition, proses selanjutnya adalah permintaan pembeliannya selesai. Proses berikutnya seperti yang kita bicarakan tadi adalah membuat pesanan pembelian. Jadi dari aktivitas pilih pembelian, kemudian pilih pesanan pembelian. Nah, di sini kita sudah mulai memilih vendor. Siapa sih vendornya? Kebetulan nama vendor belum ada di situ. Nanti akan ada di data pesanan pembelian yang saya juga kirimkan kepada Anda. Misalnya vendornya di sini atau pemasoknya adalah PT Cahaya Plastik. Alamatnya kebetulan tidak ada, PT Cahaya Plastik. Nah, kebetulan nama ini belum ada di database kamu. Kamu bisa buat, ini ada pemasok baru, klik pemasok barunya. Ya, pemasok baru. Kemudian ketik di sini misalnya nomornya tadi 1000. Bisa saja berbeda-beda nomor pemasoknya tergantung Anda. Nama pemasoknya misalnya PT Aneka Plastik. Kalau kamu ingin memasukkan alamatnya sesuai imajinasimu, terserah, nomor teleponnya ini bisa kamu isi, tidak masalah. Saya kosongkan karena kasus kita tidak ada di sini. Termin ini adalah syarat pembayaran. Kalau misalnya ada syarat pembayarannya, ini ada COD, cash on delivery, atau syarat baru. Nah, kalau misalnya 2/10 N/30 mengisinya misalnya jika membayar antara 10 hari akan dapat diskon 2%, jatuh temponya 30 hari. Ya, maka kalau kamu okekan di sini maka akan muncul nanti 2/10 N/30. Ini ya, 2/10 N/30. Kalau misalnya ada pajak PPN, Anda bisa juga bikin di sini pajak baru, isikan, oke. Akun pajak penjualan, akun pajak pembelian. Kebetulan kasus kita tidak ada, ini batal aja. Penjualan juga, pajak 2 juga begitu. NP WP pemasok, nomor PKP ini diisi. Jadi ini adalah kartu pemasok atau buku pembantu piutang kalau kamu pelajari secara teori. Nah, di sini semua berisi tentang data pemasok kita. Ya. Data pemasok kita, itu cara mengisinya. Kebetulan saya sudah mengisi, maka saya akan batalkan. Tetapi kalau kamu nanti klik OK ya, OK. Setiap membuat nama pemasok. Nah, kemudian setelah begitu, tadi PT Cahaya Plastik, PO numbernya kita misalkan ini PO numbernya berapa ya, kita lihat. PO numbernya ini 1000, jadi sesuaikan dengan ini. Oke. Nah, kebetulan saya sudah selesai membuat. Nanti setelah diisi, isinya bagaimana ya? Ya, isinya bagaimana? Kita batalkan dulu ini ya. Batal. Aktivitas pembelian, pesanan pembelian. Oke, jadi setelah kamu isi misalnya PO numbernya, ingat ya tahapnya, setelah nanti nama pemasok, PO number isi, PO date isi, expected date isi, shipping point isi. Nah, kamu tidak perlu mengetik ini semua, nama-nama barang ini. Kamu cukup mereferensi ke nomor permintaan tadi, permintaan pembelian ini, requisition. Ingat ya, setelah kamu isi nama pemasoknya, isi nomor-nomor yang di sini, kemudian ke sini requisition. Kemudian pilihlah nanti, kebetulan ini tidak ada, pilihlah sesuai dengan laporan penerimaan tadi. Setelah kamu okekan, dia akan muncul ini nanti. Muncul semua nama ini. Oke, kemudian nanti simpan dan baru. Jadi tampilannya begini. Ini belum ada ya, full receive ini setelah selesai proses. Ini kebetulan saya sudah menyelesaikan. Kamu nanti tidak akan muncul ini ya. Ini muncul kalau semua proses sudah dilakukan sampai dengan tagihan pemasok itu sudah hadir. Oke. Setelah itu nanti simpan dan baru. Oke. Kemudian setelah purchase order selesai kamu lakukan, tentunya proses berikutnya sesuai dengan siklus tadi adalah menerima barang. Pilih aktivitas pembelian, penerimaan barang. Ya, kemudian vendornya tadi sudah ada, misalnya tadi PT Cahaya Plastik, kemudian isi ini semua, isi semua, kemudian pilih pesanan. Nah, pilih pesanan.
Nah, jadi pilih pesanan. Kebetulan pesanannya di sini sudah saya proses semua. Nah, nanti hasilnya bagaimana? Hasilnya begini. Setelah selesai ya. Ini saya tutup dulu. Aktivitas pembelian, pesanan pembelian. Aktivitas pembelian, penerimaan barang. Nah, nanti hasilnya begini. Oke, ingat ya. Pilih nama pemasok, isi ini semua LPB. Jadi kita mulai penerimaan itu LPB 01001. Ingat ya nomornya LPB 01001. Terus, nah kamu nggak perlu mengisi ini semua, tinggal pilih dari sini, pilih pesanan, ya nanti pesanannya akan muncul, kemudian pilih pesanan mana yang sesuai itu tadi ke PT Cahaya Plastik, nanti akan muncul nama-nama begini. Oke, nama-nama begini. Setelah selesai simpan dan baru, lanjutkan ke penerimaan barang berikutnya. Oke, setelah barang diterima, berikutnya nanti menerima tagihan pembelian, faktur pembelian. Oke. Nah, dalam kasus PT Cahaya Plastik tadi, PT Cahaya Plastik, ini juga isi dulu. Ingat ya, invoice kita mulai dari inv 01001. Jadi yang kedua nanti 002. Kemudian pilih, ini jangan pilih pesanan. Pilih penerimaan barang. Nanti akan muncul penerimaan barang di sini, ya penerimaan barang. Nanti pilih yang cocok yang mana, kemudian okekan. Nanti akan muncul nama-nama barang di sini. Kemudian simpan dan baru atau simpan dan tutup, atau isi dulu deskripsinya di sini, deskripsi barang. Ya. Kemudian simpan dan tutup. Oke, begitu selanjutnya sampai seluruh barang yang diminta tadi dipesan, kemudian diterima, kemudian ditagih, semua prosesnya itu harus selesai, sehingga nanti kalau kamu lihat utangmu itu akan muncul ini, hutang jatuh tempo. Ini pengingat ya, hutang jatuh tempo menjadi 22.411.500 begitu ya. Oke, kalau ada masalah nanti kamu bisa tanya saya melalui chat, melalui WA. Jadi tugasmu adalah memasukkan mulai dari permintaan, kemudian memasukkan pesanan, kemudian setelah pesanan kita masukkan barang diterima, kemudian faktur dari pemasok sesuai dengan data yang saya berikan. Oke, terima kasih. Semoga